Oke, jadi waktu aku ngajar pertama kali, mereka bingung kan ya, ini nih siapa, ini siapa. Mereka pada manggilnya langsung manggil ibu gitu, tapi ibu siapa? Nah, itu sudah dijelaskan juga bahwa program kampus mengajar ini bisa dikonversi ke KKN seperti itu. Terus benefit yang lain. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podo TI, podcast ngobrolin teknik industri. Kembali lagi bersama aku tentunya Muhammad Arsyad Fathurrahman, angkatan 2018 dari teknik industri tentunya. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita podcast, aku mau ingetin ya, karena mungkin memang COVID saat ini makin melonjak tinggi, aku ingetin teman-teman kalau bisa stay di rumah aja gitu, karena kita harus memutus rantai penularan dari COVID-19. Kalau misalnya nggak perlu banget, kita nggak usah keluar. Tapi kalau misalnya memang perlu banget dan mendadak, tentunya teman-teman harus menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, karena sekarang pun kita harus menggunakan masker yang double, karena kalau satu lapis pun itu ternyata sekarang nggak cukup, karena udah banyak varian yang baru. Tentunya teman-teman udah tahu ya, apalagi ya varian Delta ini. Nah, jadi teman-teman harus tetap menjaga jarak, tetap memakai hand sanitizer, dan tentunya masker yang jangan sampai dilepas-lepas. Semoga Indonesia tetap membaik ya ke depannya, dan virus COVID-19 ini semoga lenyap atau mungkin penurunan angka penularannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin teman udah penasaran ya, karena aku udah ditemenin sama dua teman aku yang pasti cantik-cantik, karena masuk UI cantik ganteng nih teman-teman. Mungkin kita sapa dulu nih, udah ketawa-ketawa nih mbaknya. Halo, assalamualaikum Mbak Jian dan Mbak Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Mas wabarakatuh. Acan. Wih, mantep banget nih, udah tacap-tacap, udah cantik-cantik gitu ya. Oke, mungkin pertama ke Mbak Jian dulu nih. Gimana Mbak Jian kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Ini Acap Mbak sendiri Jian gimana? oh, pasti selalu baik dong Mbak. Oke. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nih Mbak Jian ada di mana posisinya? Lagi di kosan kebetulan. Oh, di kosan, berarti lagi di Jogja ya Mbak ya? Ya, bener banget lagi di Jogja. Bener banget. Oke, mungkin kita beralih ke Mbak Hikmah. Gimana Mbak Hikmah kabarnya? Alhamdulillah, baik banget Mas Acan. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Terus ini Mbak Hikmah posisinya lagi di mana nih Mbak? Lagi di rumah, di Oh, Bengkulu. ternyata anak Bengkulu ya teman-teman Mbak Hikmah ini. Oke, Iya. mungkin kita udah tanya kabar ya, jadi kita mungkin langsung aja karena mungkin teman-teman udah penasaran nih, kali ini kita mau bahas apa. Jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas pengalaman dari Mbak Jihan dan Mbak Hikmah sendiri terkait pelaksanaan program dari kampus mengajar. Bener nggak nih Mbak Hikmah dan Mbak Jihan? Benar Bener banget. banget. Ya. Oke, mungkin langsung kita cus ke pembahasannya. Mungkin nih pertanyaan pertama buat Mbak Jihan dan Mbak Hikmah ya. Boleh dong secara singkat nih jelasin sebenarnya program kampus mengajar ini itu apa sih? Mungkin dari Mbak Hikmah dulu nih bisa jelasin. Oke, jadi program kampus mengajar itu salah satu program dari kampus Merdeka ya yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa bisa mengajar di daerah yang umumnya terdampak oleh COVID maupun tertinggal, terluar dan terbelakang seperti itu ya Mas Acap. Oh, Jadi kita di sini diberi kesempatan tuh sebagai mahasiswa untuk bisa diberikan kesempatan untuk mengajarin anak-anak SD terutama di daerah-daerah tersebut oke, berarti gitu. aku highlightnya ada 3 T tadi Mbak Hikmah sebutin ya. Terbelakang, terluar, dan apa tadi ya? Lupa tadi, pokoknya intinya membantu teman-teman ya yang apa kekurangan gitu, mungkin dari sumber apa namanya gurunya sendiri kali ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Jian nih terkait kampus mengajar. Tadi aku tambahin Oh dulu belum ya Mas selesai, Acat. oh boleh, Terdep boleh nggak apa-apa. Enggak, tadi tiang 3T itu terdepan, terpencil dan tertinggal Oh itu tadi maksudnya. teman-teman 3 T-nya diingatkan Mbak Iya. Hikmah, karena semua pasti ada hikmahnya.
Bener nggak Mbak Hikmah? Ya, bener banget. Mbak Hikmah ini orangnya selalu bersyukur teman-teman, karena dia tahu pasti ada hikmah dari semuanya. Oke. Mungkin Mbak Jen ada mau tambahin? Yes. Oke, mungkin dari penjelasan Mbak Ikmah udah cukup ya terkait program kampus mengajar. Nah, bener banget yang udah dijelasin Mbak Ikmah. Kita tuh diberi fasilitas untuk mengabdi di sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T, seperti itu. Oke. Tadi pokoknya intinya ada 3T-nya itu ya. Nah, mungkin kalau misalkan mendaftar kampus mengajar itu sebenarnya penutupannya itu kapan sih? Apakah udah dibuka lagi atau gimana nih? Mungkin Mbak Jian bisa jelasin ke teman-teman nih. Nah, oke, untuk kampus mengajar angkatan 2 ini udah dibuka pendaftarannya. Nah, tapi cuma sampai tanggal 5 Juli kemarin. Nah, jadi udah tuh ditutup untuk yang angkatan 2-nya, seperti itu. Ya, sedih. Iya. Oke, Saya mau nambahin boleh. nih, Mas Hacat. Jadi kalau misalnya yang kemarin itu programnya itu selama 3 bulan dan sekarang programnya itu Bulan, selama 6 benar. bulan. Tapi sayangnya pendaftarannya tuh udah selesai nih Mas Udah Acat selesai. kemarin. Ya, mungkin Tapi masih bisa nih buat adik-adik yang lain bisa mendaftar Angkatan di 3, semester ya. depan. Oh, Angkatan 3. berarti selalu stay di websitenya ya pasti ya harusnya ya. Benar. Websitenya apa mungkin yang bisa diakses? Websitenya tuh sebenarnya sama dengan website Ya. Kampus Merdeka. Jadi dalam Kampus Merdeka itu dia satu website dan ada banyak program di sana. Kalau kemarin yang baru buka itu adalah Kampus Mengajar. Kalau sekarang kan sudah ada program magang Merdeka, program dan yang lain-lain juga gitu loh. Oke, berarti teman-teman nanti mungkin tim bisa di deskripsi di link di bawah ya, mungkin bisa dikasih link buat kampus mengajar biar teman-teman biar lebih mudah nih buat mengaksesnya. Oke, mungkin ngomongin selanjutnya nih. Sebenarnya syarat-syarat apa aja yang kalau kita harus persiapkan ketika kita mau mendaftar di kampus mengajar ini? Mungkin siapa nih, Mbak Jian atau Mbak Ikma? Bebas yang mau jelasin. Boleh, Mbak Jihan boleh. dulu deh. Kalau yang angkatan 1 kemarin, yang angkatanku sama Hikmah, itu kurang lebih tuh ada administrasi sama survei kebinekaan ya untuk persyaratannya. Nah, administrasinya itu ada surat rekomendasi dari kampus, kemudian ada surat transkrip nilai, sama surat berkelakuan baik, seperti itu. Dan untuk yang angkatan 2 kemarin sepertinya ada tambahan surat izin orang tua, kemudian ada surat kesehatan dari puskesmas. Sama satu lagi ada surat apa nih? Ada satu lagi surat, aku lupa apa namanya. Lupa. Iya. Mungkin Mbak Ikma ada bisa nambahin nggak yang kelupaan itu? Kalau suratnya kemarin untuk yang terbaru ya Mas Acat ya. Yang terbaru kemarin tuh ada surat komitmen untuk mau ditempatkan dimanapun seperti itu. Tapi ya notabene sesuai dengan daerah domisili nanti yang kita inputkan ke dalam sistem itu gitu. Jadi kan sekarang kan lagi masa pandemi nih ya Mas. Jadi banyak mahasiswa yang kuliahnya seperti saya nih, kuliahnya di Jogja tapi sekarang tinggalnya di Bengkulu karena masa pandemi ini. Jadi mereka bisa mengisi domisilinya adalah daerah mereka tinggal sekarang. Jadi tidak menghambat transport lah untuk pergi ke sekolah itu gitu. Oke, berarti mungkin kalau misalkan terkait syarat pendaftarannya mungkin langsung aja akses di webnya ya, karena mungkin tiap batch tadi katanya bisa beda juga ya. Iya, benar. Pasti ada pembaruan-pembaruan gitu setiap angkatannya. Tapi kalau misalkan yang surat memang dari kampus itu kita bisa mintanya lewat apa nih? Mungkin bisa dikasih tahu ketika kemarin kayak tadi surat dari prodi dan sebagainya itu mintanya gimana biar teman-teman bisa lebih mudah nih tahu caranya. Oke, kalau surat yang dari kampus itu bisa diakses di UII Gateway. Nah, itu kan kalau nggak salah bukan yang di FTI. Itu kan ada kan yang Siswa itu FTI. kan ada, nanti tinggal dipilih aja, ada beberapa pilihan kan, kayak surat rekomendasi, surat berkelakuan baik, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dipilih aja surat rekomendasi, seperti itu. Oke, mungkin nanti tim bisa bantu juga kasih link tadi yang siswa FTI ya.
Ya teman-teman lebih mudah juga. Oke, mungkin lanjut nih pertanyaannya nih untuk mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Eh, ada nggak sih ketentuan universitas mana aja yang sekiranya bisa daftar untuk program kampus mengajar ini? Masih belum ada batasan ya untuk kampus mengajar ini sendiri tuh swasta bisa, negeri bisa gitu loh. Jadi tidak ada batasan dan di bawah naungan Kemendikbud pastinya kayak gitu. Oke, berarti teman-teman nggak usah khawatir nih mau coba kampus mengajar tuh nggak harus univ mana aja, pasti bisa, insya Allah bisa kan ya mendaftar gitu. Iya bisa. Nah, Terus juga dia adanya maksimal ini Mas, maksimal semester. oh ada berapa? Ada minimal Iya. semesternya itu minimal semester 5 ke atas Oh, gitu. Udah syaratnya cuman itu oke, doang. oke. Jadi segampang itu. Segampang itu loh, Mbak Iqbal ngomong loh, segampang itu. Gampang Segampang banget nggak itu sih? untuk berkontribusi pada daerah Wih, sendiri. Benar nggak Mas? mantap. Iya Oke, benar terus banget. mungkin nih yang pasti teman-teman kepo nih, sebenarnya tahap seleksinya tuh ada apa aja nih supaya bisa keterima di program kampus mengajar. Mungkin Mbak Jian nih yang mau jelasin ke teman-teman. Oke, kalau dari yang angkatanku itu sendiri cuma seleksi administrasi sama survei kebinekaan aja. Nanti kalau misalnya kita ada input nih berkas administrasinya, nanti bakal dapat email untuk mengisi survei kebinekaan. Nah, itu ada batas waktunya untuk mengisi survei yang udah ditentuin dari pihak kampus mengajarnya. Oh gitu, mungkin Ya, Mbak Iqbal bisa jelasin nih survei apa tadi? survei Kebinekaan ya? kebinekaan. Ya, survei kebinekaan. Itu apa nih? Mungkin teman-teman masih awam nih dengan itu. Jadi aku jelasin dari proses pendaftarannya aja ya Mas. Mm-mm. Ini kan nanti kita ada buat akun nih di akun Kampus Merdeka. Nah, udah selesai buat akun, masukin tadi berkas-berkas dan persyaratannya. Setelah dimasukkan nanti tuh kita akan diminta untuk mengisi survei kebinekaan. Nah, survei kebinekaan ini tuh sebenarnya tidak seperti soal tes yang ada benar dan ada salahnya. Ini tuh murni berdasarkan dengan Ya, pengetahuan kita kepribadian. dan menurut kita apa jawabannya seperti itu loh. Jadi tidak ada benarnya dan tidak ada salahnya seperti itu. Tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, baru nanti ada pengumuman diterima atau enggak. Kalau misalnya diterima, nanti jangan khawatir buat teman-teman apalagi yang kita jurusan teknik industri ya. Karena nanti tuh pasti bakal ada pembekalan dari pihak kementeriannya itu sendiri. Jadi udah dipersiapkan semua fasilitasnya, kita tinggal apa ya mengikutin dan ya udah tinggal terjun Wih, aja nanti terjun mengajar bebas. gitu. Oke, ini Mbak Iqbal kayaknya BA-nya kampus mengajar nih, lengkap banget loh teman-teman jelasinnya. Oke, tadi dijelasin lengkap sama Mbak Iqbal ya, jadi santai aja, teman-teman tinggal ngikutin alurnya dan nggak usah belajar karena tadi soalnya nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya. Ya Oke, benar itu banget. kepribadian teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau misalnya kita mau daftar kampus mengajar, tadi kan ada milih kayak daerahnya ya, pasti kan daerah masing-masing kan. Nah, itu mungkin ada tips nggak dari Kak Jihan mungkin dalam memilih sekolah sasaran untuk kampus mengajar ini? Oke, kalau yang dari angkatan 1 itu tuh dia kan disuruh milih untuk SD-nya di kabupatennya kita sendiri. Nah, kalau menurut aku dicek lagi apakah SD tersebut tuh benar-benar ada atau enggak di kabupatennya kita. Kayak kemarin dari temanku sendiri itu ada kekeliruan sedikit. Ternyata SD itu tuh emang ada di kecamatan yang ada di kabupatenku. Tapi ternyata di kabupaten lain kan ada kecamatan yang sama nih namanya. Nah, itu tuh SD-nya biasanya masih masuk ke dalam list yang di kecamatan itu. Jadi teman-teman bisa teliti lagi terkait pemilihan SD-nya. Tapi kemarin dengar-dengar yang angkatan 2 itu udah ditentukan dari pihak kampus mengajarnya seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya tahunnya Mbak Jian dan Mbak Iqma itu atau batch pertama itu kita bisa milih SD-nya ya. Ya, Tapi kalau benar. sekarang ternyata apa tuh ditempatkan dari pusatnya ya, dari kampus Ya, pengajarnya sendiri. Iya. Karena tadi tuh nggak usah dari Mbak Iqma bilang atau Mbak Jian ya, ada itu apa surat komitmen mau ditempatkan di mana aja ya.
Iya, benar banget. Terus kayaknya lebih difokuskan lagi karena programnya kan juga lebih lama, sekarang 6 bulan. Kalau kemarin kan baru 3 bulan ya untuk angkatan 1. Kalau angkatan yang kedua sekarang tuh udah 6 bulan. Oke, oke. Oke, mungkin lanjut lagi ya nih pertanyaannya. Nah, sebelum penugasan, sebenarnya ada pembekalannya itu kan tadi dari pihak kampus mengajarnya ya. Nah, nanti ada nggak sih pembekalan dari ketika memang udah diterima, udah ke tempat SD-nya itu ada pembekalan lagi atau gimana nih? Mungkin Mbak Ikmah coba. Kayak tadi udah aku singgung sedikit ya, bakal ada pembekalan. Nah, jadi kemarin tuh ketika setelah diterima, itu ada pembekalan berupa webinar dari pihak kementeriannya. Nah, itu tuh kita diajarin semua materi mulai dari bagaimana cara mengajarkan kepada anak SD. Anak SD kan pasti psikologisnya berbeda ya dengan anak-anak SMP atau anak SMA. Bagaimana kita bisa menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan dengan bahasa yang semudah mungkin mereka serap gitu loh, dengan menyamakan dengan lingkungan sehari-hari, misalnya memberikan contoh pada kehidupan sehari-harinya mereka yang dekat dengan mereka gitu. Jadi mulai dari proses pembelajaran sampai ke psikologis anak SD itu pun diberitahu gitu sama pihak kementerian dalam proses pembekalannya nanti gitu. Gitu ya. Jadi ada pembekalan. Kalau misalkan pembekalan di tempat SD-nya lagi tuh berarti udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya nanti setelah pembekalan itu biasanya kita ada tugas sebelum kita diterjunkan langsung ya kemarin latihan ya, pakai websitenya apa namanya ya? Spada. Website Spada. Ya, website Spada. Namanya Spada, Mas Acat. Mungkin bisa dijelasin Mbak Jihan kemarin isinya Spada apa aja ya? Spada itu kurang lebih isinya terkait ada materinya. Jadi tuh setiap materi ada modulnya. Nah, nanti di situ sebelum awalnya itu kita ada pretest dulu nih. Kurang lebih kita tahu nggak sih terkait materi yang akan kita pelajari selama pembekalan, dan nanti setelah pembekalan selesai itu ada post testnya juga kayak gitu. Jadi kita kayak praktikum lah ya, ada pretest post testnya kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi ada ada yang pilihan ganda, ada yang mengisi sendiri ya Mbak Jihan, seperti kayak isian singkat atau isian esai. Terus nanti setelah itu juga ada membuat rencana pembelajaran yang nantinya akan kita berikan pada program kampus mengajar itu gitu. Nanti mereka tuh biasanya mengasih soal kasus-kasus gitu lah. Nah, misalnya kasus di sekolah ini belajar mengenai ini. Nanti capaian kompetensi yang harus dituju tuh apa, dan rencana program yang ingin kita berikan sesuai dengan tema itu apa, seperti itu. Iya, benar. Jadi ada Spada tadi ya? Ya, Spada. Ya, ada Spada. Aku boleh namain sedikit? Boleh banget. Mungkin tadi pembekalannya itu kurang lebih selama 1 minggu ya, lewat Zoom atau enggak bisa diakses lewat YouTube-nya kementerian. Oke. Ya, karena cukup banyak Mas Acat kemarin itu. 15.000 kuotanya. Mahasiswa ya. 15.000. Yang keterima. Mahasiswa. Iya, yang angkatan 1 aja nih, 15.000 mahasiswa. 15.000. Sekarang lebih banyak lagi sepertinya. Oke. Banyak lagi. Ada minat kali ya untuk mengabdikan diri kepada daerahnya masing-masing ya. Kita beri aplaus dulu. Aplaus, ayo. Salah satunya Mbak Ikmah dan Mbak Jihan. Oke, mungkin lanjut lagi. Nah, ketika nanti teman-teman udah ditempatkan di SD-nya ya, berarti ini memang khususnya ke SD ya, berarti ya? Iya, ke SD. Itu ada mahasiswa lain nggak? Atau emang cuma Mbak Jihan sendiri nanti? Atau Mbak Ikmah sendiri gitu, ada teman-teman lainnya nggak kira-kira? Mungkin Mbak Jihan bisa cerita. Oke, kalau di tempatku sendiri ada ya. Selain aku itu ada. Jadi kita dibentuk dalam tim gitu. Satu tim itu terdiri dari 8 mahasiswa. Kalau di tempatku sendiri ya, ada 8 mahasiswa itu dari berbagai universitas. Kalau kemarin teman-temanku itu ada dari UNY, ada dari UMP, sama UNES dan UNSUD kayak gitu. Jadi nambah teman juga nih dari luar kampus kayak gitu. Asik, nambah teman. Iya dong. Ini enggak?
Oke, mungkin Mbak Hikmah gimana? Ada teman lain nggak? Kalau aku kan karena memang dari Sumatera ya, jadi em, tetap ada kelompoknya. Kalau misalnya aku kemarin tuh satu SD itu ada 3 orang. Jadi aku dari UI sama teman-temanku dari Universitas Bengkulu. Hmm, Nah, dominannya di sini tuh kan anaknya Universitas Bengkulu ya. Jadi mereka banyak disebarkan di daerah-daerah di Bengkulu Utara kayak gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang bakalan daftar tuh jangan jangan takut untuk bingung nanti temanku siapa di Benar. sana gitu. Karena kita bisa ngecek di laman websitenya rekan kita tuh Iya. siapa kayak gitu. oke. Nanti juga bakalan ada diiring dari awal. Kita kan nanti bakal disuruh masuk ke dalam satu grup ya. Kalau kemarin kita Iya, pakai kita Telegram pakai ya, Mbak Jihan Telegram. ya. Itu adalah gitu itu grup pusatnya. Jadi nanti di situ bakal dikasih grup kecil lagi untuk per provinsi. Nah, dari per provinsi itu nanti bakal dikasih Per lagi tuh kabupaten. grup per kabupaten. Ya, nanti dari per Ada kabupaten lagi. bakal dikasih lagi grup untuk dosen eh pembimbing lapangannya. Jadi setiap kabupaten itu punya masing-masing Pembimbing. dosen pembimbing ya Mas Acat. Jadi nggak usah khawatir, bakal ada koordinatornya gitu loh dari universitas terdekat di daerah yang kita tuju gitu. Berarti grupnya banyak ya di Telegram ya. Rame, rame. Banyak, cukup Rame banyak Rame ya, sekali. banget. rame. Oke, nambah teman juga nih, siapa tahu kan. Nah, oke, lanjut lagi nih pertanyaannya. Nah, mungkin tadi udah secara teknis ya. Nah, ini kita mau seru-seruan aja nih. Kita langsung mau nanya pengalaman-pengalaman yang udah dirasakan oleh Mbak Jian dan Mbak Hikmah. Mungkin Mbak Jian dulu nih, pengalaman-pengalaman apa yang mungkin menarik, yang mungkin teman-teman nanti bisa tertarik nih buat ikutan kampus mengajar. Oke, kalau dari aku sendiri itu kan kebetulan kemarin aku ditempatin di SD Plawasan ya. Itu tepatnya di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Itu jaraknya dari rumahku itu sekitar 30 km. Dan ya aksesnya tuh lumayan susah ya karena nggak susah-susah banget sih sebenarnya, jalannya udah rata ya, tapi ini apa namanya, berkelok-kelok gitu loh, jadi kayak Oh, tantangan tersendiri juga buat wow. kesana gitu, dan Berarti lumayan ini ya juga. Mbak, My Trip My Adventure ya. Iya, bener banget, bener banget. Terus Pemandangannya ya bagus juga benar, berarti ya Mbak banyak Jihan. sawah-sawah pinggirnya kan. Serasa serasa refreshing gitu, tiap tiap kesana tuh serasa refreshing. Lanjut lanjut nih, kayaknya menarik nih. Oke, oke. Terus ini ya, kan berangkat pagi ya pastinya, dari rumah harus siap-siap nih. Kayak berapa jam sebelum sebelum masuk kan pastinya, karena jarak tempuhnya emang jauh juga kayak gitu. Nah, pastinya tuh senangnya tuh karena setiap mau ke SD tuh janjian gitu loh sama teman-temannya, kayak Cie. ayo berangkat jam berapa nih, nanti ketemuan di sini ya kayak gitu. Dan aku juga ketemu sama temanku yang satu desa, tapi aku nggak tahu, aku baru tahu waktu ikut kampus mengajar. Asli parah. Bajingan parah, tetangga sendiri nggak tahu guys. Ya terus di sana senang sih ketemu anak-anak ya, anak-anak SD gitu ya, masih lucu-lucu, imut-imut kayak gitu kan ya. Terus kalau di SD ku sendiri ada beberapa siswa yang masih belum bisa baca, belum lancar baca tulisnya kayak gitu. Bahkan yang udah kelas 6 pun ada beberapa yang belum lancar membaca dan menulisnya kayak gitu. Kalau Mbak Jian tuh maksudnya ketika mengajar di SD itu apakah semu dari kelas 1 sampai kelas 6 atau gimana nih, kok mungkin tadi ada yang bilang belum bisa baca. Iya, jadi kebetulan kemarin aku itu megang beberapa kelas aja, jadi nggak ke semua kelas, karena kan di tempatku kan ada 8 mahasiswa kan ya, jadi kan dibagi. Nah, kalau kebetulan aku kemarin pegangnya kelas 4 sama kelas 6 itu cuma sebentar, waktu ngawasin ujian praktek kalau nggak salah. Itu Iya, tadi kelas segitu ada yang belum bisa baca tadi iya bilang. benar, kelas 6 itu belum lancar bacanya, belum, bukan bisa baca ya, tapi belum lancar aja bacanya. Maksudnya kalau guru sendiri tuh ada berapa, apakah emang kurang atau gimana ya Mbak? Oh, oke. Kalau gurunya itu sendiri di sana cuma ada 9 guru.
Dan itu Siswanya jumlahnya? siswanya satu kelas ada yang 17, ada yang 22 kayak gitu. Antara belasan sampai 20-an lah, nggak lebih dari 25 kayaknya. Oh, oke. Jadi ini ya teman-teman, kita lihat mungkin memang tadi ya 3T itu ya Mbak ya, karena memang Ya, fokuskan ke daerah yang seperti itu. Oke, mungkin anak-anaknya ada yang lucu-lucu nggak Mbak tingkahnya? Mungkin karena masih SD tuh. oh jelas ada dong. Coba Eh, ceritain. gimana ya? Lucu aja Yang sih pas ini mereka. Mbak Zia pernah cerita ke aku yang olahraga yang apa itu loh. Ingat nggak? Olahraga ada sih. Oh iya, terus kan di sana di SD-nya kan nggak ada lapangannya ya. Terus harus ke lapangan nih. Lapangannya jaraknya 2 kilo dari SD-nya dan kita harus jalan ke sana mengiring anak-anaknya ini ke lapangan. Kan lumayan ya 2 kilo ya. Tapi tuh senangnya tuh anak-anaknya tuh semangat banget gitu loh. Mau olahraga ke lapangan padahal jarak tempuhnya tuh jauh gitu. Jadinya kita ikut semangat buat ini bareng-bareng olahraga sama mereka kayak gitu. Dan di sana Lucunya mana? lucunya Lucunya kok kayaknya. lucunya tuh ya gimana ya, anak-anaknya tuh ya adalah tingkah yang aneh-aneh yang bikin lucu aja gitu. Katanya ada yang jajan. Iya benar, ada yang jajan sih. Itu waktu waktu ke lapangan kan di jalan ada ini ya, ada orang jualan ya, itu tuh pada berhenti beli jajan gitu. Wah ini Terus kayak Mbak Jian gimana? ya ya gimana ya. Kan ada beberapa anak yang susah untuk ini ya diberitahu kayak gitu, jadi ya udahlah, terserah anak-anaknya aja, yang penting mereka enggak apa namanya, enggak keluar dari inilah. Risan, maksudnya tetap Iya, ngikutin ya. iya, Oke, benar. Oke, mungkin tadi udah cerita Mbak Jihan nih. Kita mungkin pengen dengar cerita serunya dari Mbak Hikmah nih. Boleh Mbak Hikmah cerita. Oke, jadi dari awal tuh aku udah tahu ya sekolahnya tuh letaknya di mana, dan sekolahnya tuh cukup dekat dari rumahku, cuma 2 kilo. Jadi berbeda jauh banget ya sama Bajihan. Kalau Bajihan 20 kilo, Iya, 30 30 kilo kilo. ya. Tempatku tadi 30 kilo. Nah, tempatku cuma 2 kilo dengan jalan mulus lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jadi waktu itu kan dikasih 3 pilihan ya. Aku ngambil SD itu, SDIT Semara namanya. Terus yang kedua baru agak jauh dari rumah, yang kedua sama yang ketiga. Alhamdulillah dapetnya tuh di SDIT yang aku inginkan gitu lah. Jadi deket banget dari rumah dan gampang aksesnya, 10 menit aja nyampe gitu lah. Kurang dari 10 menit nyampe gitu. Jadi tahap awal kan kita observasi dulu nih sekolahnya nih lingkungannya seperti apa aja yang kurang kayak gitu. Nah, di sekolah itu dia tuh bukan sekolah negeri, dia tuh sebenarnya sekolah swasta tapi baru. Nah, makanya akreditasinya tuh masih C, sehingga masih masuk untuk dibantu oleh kementerian gitu. Makanya kita terjunkan ke sana. Nah, di sana itu cuman ada dari kelas 1 sampai kelas 5, dengan satu kelasnya itu berisi 10 orang anak. Pokoknya nggak nyampe 15 anak, kurang dari 15 anak. Karena satu sekolah itu cuman 75 anak totalnya. Kelas 1 sampai kelas 5 itu cuma 75 anak. Jadi memang sekolah yang tergolong baru berdiri 4 tahunan, sekitar 4 tahunan seperti itu. Oke, bentar. Tadi Terus kelas 1 sampai 5. Terus maksudnya kelas 6-nya gimana dong? kelas 6-nya belum ada Mas Oh, Acat. belum ada karena masih baru ya? Kelas 6-nya belum ada, iya. Oke. Masih baru. Dan bangunannya pun masih sangat sederhana ya. Jadi di sana tuh baru ada bangunan-bangunan pokoknya aja. Ruang sekolah, ruang kepala sekolah itu masih jadi satu dengan ruang administrasi. Ada ruang guru sendiri, terus ruang kelas, ruang apa tuh namanya, ruang perpustakaan. Itu pun juga buku-bukunya masih sangat terbatas. Sama satu kantin yang jadi satu dengan rumah penjaga sekolahnya gitu. Oke. Jadi memang sekolah baru dan guru-gurunya pun masih tergolong muda semua. Jadi mungkin masih belum banyak pengalaman gitu untuk mengatur anak-anaknya ya kan. Kalau misalnya di sekolah-sekolah yang biasa kan kita biasanya menemukan guru yang sudah
ini sudah lumayan cukup berpengalaman kayak gitu. Oke. Kalau ini memang sekolahnya itu memang cukup baru Oke, gitu. mungkin nah tadi kan seputar sekolahnya nih. Nah, mungkin ada cerita-cerita seru nggak yang bisa Mbak Ikmah ceritakan nih ke kita? Oke, jadi waktu aku ngajar pertama kali, mereka bingung kan ya, ini nih Mm-mm. siapa, ini siapa. Mereka pada manggilnya langsung manggil ibu gitu, tapi ibu siapa gitu. Dan mereka asik banget anaknya karena memang langsung akrab kayak gitu. Mm-mm. Jadi pas pertama kali aku masuk ke kelas, itu kelasnya walaupun cuma isinya 10 anak ya, ributnya bukan main. Jadi ada guru satu yang sabar banget dan aku ngeliatin cara dia cara dia mengajarin dulu kan, karena aku belum bisa untuk langsung terjun dengan kondisi kelas Betul. seperti itu Oke, gitu oke. loh. Tapi ketika gurunya masuk ngomong, mereka duduk diem Hmm. gitu. Aku waktu itu masuk kelas 1. Jadi waktu aku ngajar, aku ngampu kelas 1, 2, dan kelas 3 gitu. Memang dibagi-bagi sama rekanku, ada 3 orang, aku ngampu yang kelas 1, 2, 3. Nah, di kondisinya tuh eh, kebetulan guru kelas 1 dan guru kelas 2 itu mau cuti melahirkan. Hmm. Jadi kebetulan banget nih dengan adanya kehadiran kita menggantiin guru yang mau cuti itu. Karena total gurunya tuh keseluruhan itu hanya 13 orang. Jadi kalau misalnya ada satu guru yang nggak masuk, itu kan satu kelas itu kelihatan Iya, banget gitu loh, nggak ada gurunya. Dan anak SD kan kita nggak bisa iya. melepas seperti anak SMA gitu kan. Hmm. Nggak bisa ngasih tugas, ini kamu kerjakan, nggak bisa. Mereka harus benar-benar dibimbing gitu. Dan kendalanya sama sih, sama kayak Mbak Jihan, masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca. Kelas 1, kelas 2 itu masih ada yang susah banget untuk membaca. Jadi aku fokusnya adalah mengajarkan mereka membaca dulu untuk anak kelas 1-nya ya. Kan karena itu basic kan. Hmm. Kalau misalnya kita mau nerima pengetahuan atau mau mencari tahu sesuatu kan kita harus bisa baca dulu yang Betul, pertama betul. gitu. Jadi aku tekankannya ke situ. Nah, yang kedua baru sesuai dengan ilmu yang udah aku dapetin nih di kuliah. Aku implementasiin juga teknologi di Oh, dalamnya. Karena SD itu ada pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tetapi mereka tidak punya fasilitas untuk belajar itu. Jadi memang belajarnya hanya Buku. berdasarkan buku aja. Kalau misalnya ikonnya pensil, berarti untuk oh, menggambar. Mereka oke, hanya oke, tahu itu oke. gitu loh. Oke. Iya Mungkin gitu. tadi Mbak Ima bilang menerapkan ilmu yang didapatkan di teknik industri ya, tapi bukan ngajarin kalkulus juga kali ya Mbak. Bukan. Oke, bukan Bukan, teman-teman, jangan bukan, salah bukan. paham nih. Mbak Ima nggak ngajarin kalkulus kok. Yang penting, Enaknya anak-anak itu oh antusias, Mas. alhamdulillah ya. Oke, oke. Antusias, iya. Oke, jadi tadi Mbak Gitu. Iqma dan Jadi Mbak Jihan udah enak cerita banget. nih terkait pengalamannya. Kayaknya sih seru ya, karena kita kayak ketemu adik-adik banyak, ada yang sifatnya kayak gini, ada yang Iya, kayak gini, benar. ada yang kayak susah diatur, Bener, ada bener, yang bener. diem, jadi kayak beraneka macam perilaku mereka yang buat kita kadang kesel tapi ketawa juga karena ngelihat mereka. Jadi kita Keselnya itu adalah Ah, tingkahnya ah, lucu iya, benar. misalnya. oke, oke. Lucu Oke, banget. jadi buat kita kayak apa ya, kayak bahagia gitu ngelihat mereka semangat belajar gitu ya. Jadi kayak ini pelajaran buat kita gitu. Maksudnya kita yang mungkin udah dapat fasilitas yang banyak banget dari orang tua tentunya harusnya tetap semangat belajar ya buat apa ya benar-benar mencapai cita-cita. Apalagi Iya, anak-anak benar. yang mungkin di daerah 3T itu aja mereka tuh semangat banget buat belajar. Walaupun kayak Mbak Jian contoh cuma olahraga aja mereka tuh kayak semangat walaupun ada jajannya juga ya Mbak Jihan. Iya, benar. Terus Mbak Ikma juga nih waktu ngajar di kelas mungkin rame karena masih kecil-kecil kelas 1, tapi kan kita harus bisa menjaga kondusif kelas itu ya. Dan mereka tuh semangat-semangat banget dan itu yang membuat kita kayak merasa bahagia dan merasa bersyukur nih kita dapat apa ya dapat fasilitas untuk bersekolah yang sangat-sangat memadai dari orang tua gitu. Oke, mungkin ada ini dua pertanyaan terakhir nih ya buat Mbak Dian dan Mbak Ikmah. Yang pertama mungkin benefit yang mungkin didapetin Mbak Ikmah dan Mbak Jihan itu apa aja mungkin dari Mbak Jihan nih? Oke, kalau dari aku sendiri, ini ya, karena program kampus mengajar ini bisa dikonversikan ke beberapa mata kuliah sama KKN ya, Mbak Hikmah ya.
kemarin juga udah ada sosialisasi Iya, benar dari banget. Prodi ya terkait program yang Kampus Merdeka itu. Nah, itu sudah dijelaskan juga bahwa program Kampus Mengajar ini bisa dikonversi ke KKN seperti itu. Terus benefit yang lainnya bisa nambah temen lagi kan dari luar kampus, dari teman-teman yang sedaerah kayak gitu. Bisa nambah pengetahuan gimana sih caranya belajar menyikapi anak-anak kan dengan perilaku yang berbeda-beda kayak gitu. Nambah ini juga sih apa namanya cara berkomunikasi yang baik kepada orang yang lebih tua seperti itu. Karena kan kita harus berkomunikasi juga ya kepada guru-guru yang ada di SD itu sendiri. Oke, kalau dari Mbak Hikmah mungkin nambahin nih benefitnya apa lagi Mbak Hikmah? Ya, tadi udah dijelasin ya sebagian nama Mbak Jihan. Bisa dikonversikan ke KKN, itu kan yang melekat banget sama kita nih, benefit kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi setelah kita mengikuti program itu kan sama dengan pengabdian kepada masyarakat ya. Kita mengabdikan kepada sekolah untuk membantu mengajar, terus nanti bisa dikonversikan sebagai KKN. Nah, setelah itu selain juga bisa mendapatkan teman, kita juga bisa melatih kepercayaan diri kita ketika tampil di kelas gitu loh. Kan anak-anaknya pasti anak SD ya, mereka tidak memperhatikan orang dengan sebegitunya seperti kita gitu loh. Ada yang kita lagi ngomong mereka main layang-layangan gitu. Ada yang boleh layangan, ada yang kalau layang-layangan dia diambil, dia ngambil kertas, ntar dia buat pesawat-pesawatan sendiri gitu. Ada yang disuruh menulis, dia maunya tiduran gitu tulisnya gitu. Ya, udah disiapin fasilitasnya, ada yang tiduran sambil nulis gitu. Oke. Jadi memang perlu bimbingan yang baik, terus bisa melatih kesabaran Iya, juga benar, Mas Acar. benar. Oke, benar paling. Ketika kita melihat mereka aduh kesana kemari, tapi setelah kita ajarkan tuh ada kepuasan sendiri ya Mbak Iya, Jihan ya. benar banget. Kalau misalnya mereka bisa Oke. dari apa yang kita ajarkan. Iya. Benar banget ya. Itu saya enaknya. Oke, mungkin ada benefit yang lainnya mungkin. Ada nggak kira-kira? Apa Apa ya? nih? Apa nih? Kan saya Mandi pagi mungkin ya. Oh, itu baik mah mandi pagi itu jadi rajin. Kita iya mandi pagi Bangun tuh pagi, jadi mandi pagi rajin. ya berarti ya. Bangun Benar. pagi langsung mandi Benar. ya. Jam 5:30 gitu, jam 6 langsung mandi. Ya kita seperti anak SMA langsung berangkat. Oke. Kayak anak Mungkin sekolahan lagi. Mengatur waktu juga Mas waktu ya, Acar. karena kan teman-teman masih kuliah juga ya kemarin. Iya, benar. Iya, masih Oke. kuliah. Kuliah full, praktikum gitu-gitu. Dan ini tenang aja kok teman-teman semua, nggak mesti setiap hari harus datang ke Iya. sekolah gitu. Nan- Sesuaikan juga dengan jadwal kuliah. Nanti tinggal dikomunikasikan aja ke teman-teman kelompoknya sama DPL-nya kayak gitu. Oke, jadi jangan khawatir, bukan yang tiap hari kalian mandi pagi. Kalau mandi pagi itu enggak kok. Jadi kalau misalnya ada kelas atau Enggak ada kok. mungkin kesibukan praktikum, bisa izin Bisa ke. izin. Oke. Iya. Benar. Oke. Atau datang siang sesuai dengan jamnya juga bisa. Oke, mungkin terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman, biar teman-teman mungkin tertarik nih buat ikut kampus mengajar dan mengabdi untuk daerahnya. Mungkin dari Mbak Jian dulu. Mungkin bisa Mbak Hikmah dulu saja. Oke, Mbak Hikmah, karena semua ada hikmahnya ya. Oke, Oke, semuanya tuh ada hikmahnya guys. Jadi jangan takut gitu. Apalagi di masa pandemi kan, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Apalagi kita yang tinggal di daerah, kalau misalnya kita bisa ya kan kasih Iya. kontribusi buat daerah kita sendiri ya. Tidak ada salahnya, malah itu baik banget gitu kan. Kita sebagai mahasiswa yang sering bercengkrama dengan teknologi, tidak ada salahnya kita memberikan pengetahuan itu kepada mereka gitu. Meskipun mereka masih anak-anak kecil. Jadi misalnya dari kecil kita udah pupuk nih. Oh, mereka pengen jadi ini. Kita berikan cerita-cerita motivasi. Misalnya kan kalau kita dari backgroundnya teknik, gimana seorang insinyur kayak gitu. Insinyur itu kerjanya kenapa apaan gitu. Nanti bagaimana cara membangun sebuah gedung yang tinggi. Misalnya kita bisa memberikan dari hal-hal kecil seperti itu juga. Jadi mereka tuh bisa semangat gitu loh belajarnya gitu, meskipun sekolahnya tuh di daerah dan tidak menutup kemungkinan mereka sama kok sama kayak aku juga dari daerah yang sama, tempat tinggal yang sama mereka, tapi bisa juga sekolah di luar gitu. Mungkin dari Mbak Jian nih, apa Mbak? Oke, mungkin dari aku juga mirip-mirip ya sama Mbak Hikmah. Pokoknya jangan takut buat kita berkontribusi, ikut kegiatan untuk mengabdi di daerah kita sendiri. Karena
pastinya ada beberapa orang yang membutuhkan bantuan kita untuk lebih berkembang lagi seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi pahala amal buat kita untuk kedepannya gitu. Oke, mantap sekali. Ini udah di akhir podcast karena udah habis nih pertanyaannya. Oke, mungkin terima kasih buat Mbak Jihan dan Mbak Ikma yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman terkait kampus mengajar gitu. Harapannya di sini teman-teman tertarik ya untuk mengabdi untuk daerahnya karena ternyata masih banyak SD-SD yang daerah di 3T itu yang tertinggal gitu ya. Jadi mereka butuh bantuan kita yang kita lebih mendapatkan fasilitas yang mungkin lebih banyak dari mereka. Oke, mungkin itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Dan dari aku minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.